Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya di rumah kita masing-masing dan tetap selalu jaga kesehatan. Oke. Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba membantu adik-adik di dalam menyelesaikan soal asli UTBK yang mana soal ini pernah diujikan di tahun 2020 dan soal ini diperoleh berdasarkan catatan ujian siswa. Oke, tidak berlama-lama langsung saja kita mulai. Let's move. Number one. Soal nomor 1. Sebanyak 1000 petani akan menanam jenis bunga. 900 orang menanam bunga mawar dan 500 orang menanam bunga melati. Jadi ada yang menanam bunga mawar dan menanam bunga melati gitu ya. Jika X adalah jumlah minimum petani menanam keduanya dan Y adalah jumlah maksimum petani menanam kedua-duanya, maka X ditambah Y adalah. Oke, ini adalah tentang himpunan ya. Kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, ini di materi SMP ya pernah diterangkan gitu ya. Ini misalkan yang menanam melati, kemudian ada beririsan yang menanam mawar. Begitu, yang menanam mawar katanya ada 900, yang menanam melati katanya ada 500. Kita misalkan yang di tengah-tengah ini X. Berarti ya ini yang keduanya ya, kita misalkan X terlebih dahulu gitu ya. Nah, si X ini tentunya adalah gabungan ya, gabungan di antara kesemuaannya ini. Sehingga ini yang aslinya yang cuma suka melati itu adalah 500 dikurang X, dan yang cuma suka mawar gitu ya, berarti 900 dikurang si X ini yang suka kedua-duanya. Oke, dan kalau total dari keseluruhannya adalah 1000, berarti kalau kita tuliskan bisa 500 dikurang X ditambah X ditambah 900 dikurang X sama dengan berapa katanya total keseluruhannya 1000. Nah ini bisa kita eksekusi sehingga 500 tambah 900 1400 dikurang X sama dengan 1000. Kita pindahkan saja ke kiri, X nya berarti 1400 dikurang 1000, hasilnya adalah 400. Dan kalau kita cocokkan memang 400, berarti berapa nih kalau kita gambarkan kembali ya, misalkan oke, ini adalah melati, misalkan ini mawar, yang ini 400 nih, 400 ini cocok nggak? Kalau ini berarti 100 ya, ini berapa? 500, 1000 ya, pas ya, 100, 400, 500. Mawarnya totalnya berarti 900, melatinya berarti berapa nih? Melatinya berarti 100 tambah 500 juga ya, 900, 500, pas sekali. Nah ini tidak mempunyai maksimum minimum artinya, karena ini pas sekali, nggak bisa digeser-geser lagi karena semuanya harus dalam, berarti menanam ya, dalam menanam jenis bunga katanya gitu. Jadi nggak ada yang nggak menanam, ini sudah mentok begitu. Jadi nggak ada maksimum dan minimum, artinya X dan Y ini sama begitu dianggapnya. Sehingga kalau sama berarti ini yang keduanya ini adalah 400 tambah 400, berarti jawabannya C 800. Oke, kita pindah ya ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Diketahui B1, B2, B3 adalah suatu bilangan. Jika B1 sama dengan negatif 2, B2 sama dengan 1, dengan Bn tambah 2 sama dengan 3, Bn tambah 1 dikurang Bn, dengan N adalah bilangan asli katanya, maka nilai B4 dikurang B3. Oke, saya tuliskan kembali. B1 sama dengan negatif 2 katanya, B2 sama dengan 1. Diketahui lagi lebih lanjut kan ya, Bn tambah 2 ya sama dengan 3 Bn tambah 1 dikurang Bn. Kita butuhnya apa kan ya, B4 sama B3. Oke, sepertinya ini terurut. Kita coba dulu B3, artinya kalau mau muncul B3 N nya diganti dengan angka 1 sehingga muncullah B3 ya kan, 1 tambah 2, 3 dikali B, ini 1 tambah 1 jadi 2, ini jadi B1. Oke, pas sekali B1 dan B2 sudah ada dari yang diketahui.
Berarti kita bisa simpulkan 3, B2 nya negatif 2, B1 nya adalah 1. Negatif 6. Bah, kebalik ya. B1 nya 1, ini negatif 2. Oke, sorry. Oke ya, kita back dulu sejenak. Stop. Oke, ininya 1 dikurang negatif 2. Ya, berarti 3 tambah 2 ya. Sehingga hasilnya adalah 5. So, B3 nya sudah ketemu. Nah, lanjut Kak. Oke, B4. B4 itu bisa diperoleh dari mana? Ternyata B4 itu mensubstitusi N-nya diganti 2. Sehingga muncullah kemana, ke sini ya, sama B4 sama dengan 3B3 dikurang B2. B3 sudah kita punya dari yang sebelumnya, yaitu nilainya 5. B2 nya nilainya berapa? B2 nya negatif 1 ya, 1. Hati-hati ketukar nih ya. 15 dikurang 1 berarti 14. B4 sudah ketemu, B3 sudah ketemu. Sudah dong, berarti bisa disimpulkan B4 dikurang B3 14 dikurang 5, sehingga jawabannya adalah yang E, yaitu 9. Oke, gampang sekali ya. Gampang sekali, jangan sampai nih kelewat soal-soal. Di soal nomor 3, oke, diketahui parabola fx sama dengan x kuadrat dan G adalah garis sembarang. Jadi parabola, kemudian ada garis G, di mana garis G adalah garis sembarang. Apakah G memotong parabola fx? Apakah G memotong parabola fx? Ya nggak tahu lah ya kan. Garis sembarangnya di mana begitu. Oke, katanya ada keterangan lanjutan. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pernyataan, kata dia. Oh, jadi ini clue-nya. Kalau ini atau kalau yang ini gitu ya, bisa nggak menjawab pernyataan di atas gitu. Kita ketahui dulu bahwa parabolanya seperti apa. Fx sama dengan x kuadrat. Kalau digambarkan ini sangat umum sekali ya. Oke, kalau digambarkan misalkan begini, ini sumbu X dan sumbu Y, gambarkan ternyata parabola itu berbentuknya seperti ini, pas sekali, set, begitu ya. Nah, inilah Y atau Fx sama dengan X kuadrat. Begitu. Selanjutnya apa sih keterangan lanjutannya? Nah, kalau kita perhatikan keterangan lanjutannya, putuskan yang mana nih? Yang pernyataan 1 atau pernyataan 2 yang menjawab pernyataan. Garis G memotong sumbu X positif katanya. Kalau garis G-nya memotong sumbu X positif berarti bisa di sini, di sini, di situ, di sana, begitu ya. Oke, ini garisnya bisa macam-macam, bisa seperti ini. Kalau yang digambarkan serongnya agak sejajar, berarti dia pasti nggak memotong nih. Pasti nggak memotong, begitu ya. Artinya dia tapi juga bisa memotong kalau gambarnya pas kayak gini garisnya. Nah, yang ke miringnya ke bawah ya, kalau kita ngeliat dari kiri ke kanannya ke bawah. Artinya dia ada dua kemungkinan nih. Pernyataan 1 itu ada dua kemungkinan. Nah, kalau ada dua kemungkinan seperti ini, kemungkinannya apa aja? Bisa dia memotong, bisa dia tidak memotong. Nah, artinya ada ketidakpastian begitu. Sehingga kalau ada ketidakpastian ya janganlah diragukan begitu ya. Artinya belum cukup gitu. Oke, kalau yang 2 gimana nih kalau yang 2? Nah, kalau yang pernyataan 2 garis G memotong sumbu Y positif katanya. Kalau memotong sumbu Y positif berarti mungkin posisinya di sebelah sini ya. Ini sumbu-sumbu Y positif. Nggak tahu di mana, pokoknya di sebelah sini. Kalau digambarkan garis, dimanapun garisnya pasti dia memotong. Kalau yang ini mah ya tuh, mau disilangin ke garis yang mana aja, pasti ini kalau diterusin garisnya lurus gitu ya, memotong. Memotong mana? Memotong parabola. Nah, sehingga ini yang diminta berarti minimal dia ada yang nomor 2 begitu ya. Jadi kalau diminta pilihan A, pernyataan 1 saja cukup, orang nggak cukup lah pernyataan, belum tentu, karena tidak pasti begitu ya, berarti ini salah. Kemudian pernyataan 2 saja cukup, ya benar, pernyataan 2 saja cukup, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup, ya,
Kalau pernyataan satu saja tidak cukup, kalau kedua-duanya sangat cukup gitu ya. Berarti kalau bisa digambarkan set melalui dua titik itu sangat cukup sekali. Ini yang tepat ya sepertinya. Kita cek lagi lah boleh. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, iya betul. Kalau keduanya cukup jelas gitu ya. Oke, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oh iya, kan tadi kalau yang nomor satu saja nggak cukup, tapi nomor dua cukup. Nah, berarti ini juga nggak pas ini jawabnya. Alah ya, pernyataan satu saja cukup dan untuk menjawab pernyataan, dan pernyataan dua saja cukup. Pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup. Wah, ini salah semua lah. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah si B. Ternyata gampang sekali. Next, soal nomor 4. Oke, kita tidak berlama-lama ya, langsung saja kita percepat gitu ya. Oke, di soal nomor 4 ini diketahui fx pangkat 2 ditambah 2fx sama dengan 1. Katanya fx-nya ada, fx-nya ini. Wow. Oke, kita coba substitusi ke ini, katanya fx kuadrat ditambah 2fx sama dengan 1. Ini ganti jadi kuadrat yang di dalamnya. Oh, berarti 3x kuadrat dong. Kan diganti kuadrat, tambah 5 tambah 2. Nah, yang ini fx doang. Oh, berarti sama tuh dengan yang diketahui 1 gitu. Kalau yang ini ganti kuadrat isinya gitu ya. Oke, ya sudah, tinggal dihitungnya saja nih. Berapa nih? 3x kuadrat ditambah 5 ini dikalikan 6x dikalikan berarti jadi 10 dikalikan 2 ini ya. Oke, 1 pindah ruas jadi negatif 1. Jadi 3x kuadrat tambah 6x 5 tambah 10 15 dikurang 1 14. Oke, difaktorin nggak perlu karena yang ditanya adalah x1 ditambah x2. Bisa langsung, yaitu rumusnya min b per a, berarti negatif 6/3. Jawabannya adalah negatif 2. A, B, C, A, ternyata negatif 2. Masih mudah kak, boleh kita ganti. Next, soal nomor 5. Nah, ini kayaknya nih bagus ini soalnya ya. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, maka rata-ratanya akan bertambah 2. Rata-ratanya akan bertambah 2. Jadi bertambah 2 dari yang mana ini? Rata-ratanya bertambah 2 dari yang semula ya. Oke. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Kita coba berhitung ya. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan. Oh, katanya ada P-nya. Ya udahlah, berarti kasih rata-rata 3 buah bilangan ada huruf P-nya. Kan ini yang nanti kita ganti ya, bilangan yang diganti kan katanya. Oke, berarti P, misalkan yang lainnya apa? Boleh P RS misalkan ya. Bagi 3 kan rata-rata kan sama dengan berapa? 16 kata dia. Oke, setelah itu ya kita nggak tahu diapain, yang pasti kita coba kalikan dulu aja silang ini. Nah, 16 kali 3. Oke, berarti P tambah R tambah S. 16 kali 3 berapa sih? 48 ya. 48. Katanya jika salah satu bilangan diganti dengan 18, yang mana? Ya ini yang P ini. Yang P ini katanya kalau salah satu bilangannya diganti, yang P ini 18, maka rata-ratanya bertambah 2. P-nya kita ganti ya, 18. Yang R sama S-nya biarin 2 bilangan lainnya. Dibagi 3 tetap sama lah. Gitu ya. Tapi ini 16 tambah 2. Katanya bertambah 2 soalnya di soal tuh. Bertambah 2. Makanya kita tambah 2 nih. Oke. 18 ditambah R tambah S sama dengan ini 18. Ya kan? Nambahin 18. 3-nya kalikan ke sini. Berarti R tambah S sama dengan 18 kali 3 berapa? 18 kali 3 54 ya. Oke, berarti benar 54. 18 pindah ruas dong, dikurang 18. Berarti R tambah S sama dengan 36 ini mah. Iya kan? 36. Kita masuk itu sih ke sini, balik lagi ke sini.
Oke, kita substitusi. Berarti P tambah R tambah S nya ganti berapa ini? Ini dong, 36 sama dengan 48. Berarti P sama dengan 48 dikurang 36. Berapakah si nilai P? 1, 2, 12. Berarti si P ini nilainya 12. Begitu ya. Nah, 12 sama 18 besar mana? Besar 18. Oke, berarti yang benar adalah bravo. Siap. Gitu ya. Gampang sekali. Lanjut soal selanjutnya kita coba. Nomor 6. Oke. Perhatikan grafik hasil produksi dalam ton katanya. Wah, ada grafiknya kayak soal bahasa Indonesia ya. Oke, tapi kita lanjutkan. Katanya ada ini dibilang 1, 2, 3, 4. Dari pernyataan di atas yang benar adalah yang mana? Kita cek satu-satu berarti ini. Oke, kita tes ya. Rata-rata hasil produksi pabrik dari Senin sampai Jumat adalah 6 ton. Rata-rata. Oke, pernyataan 1 katanya rata-ratanya 6 ton. Benar nggak sih? Kita coba ya. Hari Senin ini 7. Hari Selasa 4. Hari Rabu 8, hari Kamis 6, hari Jumat 2 gitu ya. Berarti kalau rata-rata 7 tambah 4 tambah 8 tambah 6 tambah 2. Ini kan ada 5 hari. Nah, berarti bagi 5. Kita totalin ini 10 ya. Ini sama ini. Yang ini juga 10, 20, 27. 27 bagi 5. Berapa sih? 5,4 ya. Oh, enggak 6 nih. Ini kan 5,4 ton. Berarti pernyataan 1 salah. Kalau pernyataan 1 salah kan ini ada pilihan ya. Pilihannya ada beberapa nih. Oh, ini masalah, berarti pilihan A sama B. Semua pilihan benar juga salah. Tinggal C sama D. Begitu ya. Kita cek nomor 2 saja. Oke. Berarti kalau nomor 2 benar, ya udah C jawabannya. Kita tes ya. Oke, katanya pernyataan yang nomor 2. Persentase penurunan produksi yang paling kecil terjadi pada hari Kamis. Hari Kamis. Ada berapa banyak sih penurunan di sini? Ada hari Selasa, ada hari Kamis, ada hari Jumat. Oke, kita hitung semuanya ya, karena kita nggak tahu nih penurunan yang mana. Selasa dulu. Hari Selasa yang namanya penurunan berarti dikurang dong. Itu ya. Oke, 7 kurang 4 per 7 per yang awal ya kan. Oke, berarti per hari sebelumnya. Ini 3 per 7. Oh, 3 per 7 itu 30 bagi 7 coret-coret nanti kayaknya sih dapat 42. Kalau dibuat persen 42%, begitu ya. Oke, ini yang Selasa. Kemudian yang Kamis. Yang Kamis itu berarti Rabu patokannya, berarti 8. Nah, 8 dikurang 6 itu penurunannya. Berarti 2 per 8 atau 1/4. 1/4 mas sudah jelas 25%. Coba kita lihat lagi di hari apa ada penurunan Jumat. Hari sebelumnya berarti 6 kurang 2 berarti 4 per 6, sehingga ini 2 per 3 ya. 2 per 3 itu 0,66 berarti 66%. Kalau dilihat katanya yang paling kecil hari Kamis. Bener nggak ini paling kecil? Bener ya ternyata. Oke, berarti kalau 2 benar sudah pastilah jawabannya 4 juga benar, karena nggak ada pilihan lain kan. Tuh. Oke, sip. Bisa ya? Bisa, masih gampang. Semangat. Next, di soal nomor berapa nih? Oke, 7 dan 8. 7 katanya fx sama dengan x kuadrat ditambah 5 dan gx sama dengan 2x ditambah 1, maka nilai gof x-nya berapa? Oke, ini gampang sekali ya. F substitusi ke G kan begitu ya. Fx substitusi ke G gitu. Jadi ini fx-nya kan ini substitusi ke G. Gantiin setiap unsur X yang ada di G. Ini unsur X-nya cuma ini. Gantiin. Berarti si gof
Gitu. Sama saja ini substitusi ya. Oke. Berarti jadi 2 dikali X kuadrat ditambah 5. Gantiin X-nya. Gitu ya. Nah, berarti 2X kuadrat ditambah 10 ditambah 1. Wah, ini mah jelas. Asli, kalau nggak dijawab nih, wah, bakalan nyesel banget ini ya. Oke, nomor 7 jawabannya yang E. Nomor 8, next. Fx kuadrat sama dengan 3x kuadrat dikurang 5 dan gx sama dengan x ditambah 1. Gof 2. Nah, ini kan sama ya. Berarti G bundaran F2. Nah, ini boleh diterjemahkan juga G dalam kurung F2. Seperti yang sebelumnya juga seperti ini sebetulnya. Oke, berarti F2. Kalau ini X kuadrat gimana munculin? Ya langsung saja X kuadratnya dianggap 2, kayaknya gampang nih. Iya kan? X kuadratnya dianggap 2, berarti 3 kali 2 dong, kurang 5. 6 kurang 5. 1. Begitu ya. Yang kita hitung G ininya 1 hasilnya, berarti G1. G1 substitusi lagi G1. 1 tambah 1. 2. Jadi kesimpulannya 2. Jawabannya B. Oke, next. Nah, ini kayaknya soal terakhir ini, 9 soal. Diberikan fungsi fx dan gx jika gx sama dengan f dalam kurung x kuadrat tambah 2 dan g aksen 1 sama dengan 8, maka f aksen 3 sama dengan bla bla bla. Gimana nih? Nah, ternyata soal ini sudah sering dimunculkan di periode-periode sebelumnya. Jadi ketika dimunculkan di 2020, harusnya generasi 2020 nih lulusannya harus bisa ini ngejawab ini ya. Sayang bener. Oke, kita coba jawab ya. Gimana sih? Ini apa sih yang diketahui? Gx sama dengan katanya f dalam kurung x kuadrat ditambah 2. Maka ada lagi keterangannya G aksen 1 sama dengan 8. Yang ditanya F aksen 3 sama dengan titik-titik. Nah, gimana munculin G aksen? Ya sudah turunkan, berarti aksen itu kan turunan ya, G aksen. Nah, kalau diketahui GX turunannya G aksen, ya langsung saja G aksen X. Tapi kalau ada isinya seperti ini ya, ada isinya seperti ini karena sebelah kirinya diturunkan, sebelah kanannya diturunkan kan, terus kanannya ini ada isinya. Ada isinya. Nah, isinya ini kalau bahasa kakak memuntahin, gimana muntahin, keluarin tapi sebagai turunannya. Turunan dari x kuadrat tambah 2 adalah 2x begitu ya. Nah, ini tetap dituliskan kembali begitu ya. Tapi sudah turunannya. Nah, terus ini G aksen 1 loh yang diketahui. Ya udah, coba munculkan dulu aja G aksen 1. Gimana? Berarti X-nya ganti angka 1. Kalau diganti angka 1 G aksen 1 berarti 2 kali 1 F aksen 1 kuadrat tambah 2 G aksen 1 tadi nilainya 8, 2 kali 1 2, F aksen 1 kuadrat 1 tambah 2 3. Oh, ternyata muncul yang ditanya tuh. Oke, berarti beres lah ya. 8 bagi 2 itulah F aksen 3, atau kalau bahasa kita mah ini mah 4 gitu ya. Berarti jawabannya Charlie. Oke, itu adik-adik semua, semoga bisa membantu adik-adik di dalam belajar, terutama mempersiapkan diri di dalam menghadapi soal UTBK di 2021 ya ke depan ini. Oke, terus semangat, tetap optimis karena masih banyak waktu buat belajar, masih ada berbulan-bulan ya untuk belajar. Tetap semangat, salam hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.